warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endri Setiawan dengan NIM 2303200025. Di sini kita akan membahas materi tentang kepemimpinan efektif. Apa sih sebenarnya kepemimpinan efektif itu? Nah, di sini kita bahas. Ketika kita mendengar kata pemimpin, banyak dari kita langsung membayangkan seseorang yang duduk di kursi tinggi, memberi perintah, atau mungkin seseorang yang dihormati karena jabatannya. Padahal, pemimpin tidak selalu identik dengan jabatan. Ada banyak orang yang memiliki jabatan, tapi tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Sebaliknya, ada orang yang tidak punya jabatan formal, namun pengaruh dan inspirasinya begitu besar, sehingga orang lain mampu mengikutinya dengan sukarela. Inilah yang membedakan pemimpin sejati dengan pemegang jabatan. Pemimpin sejati tidak hanya mengatur, tetapi juga mengerahkan dan memberdayakan. Ia bukan sekedar memberi perintah, tapi juga memberi arah, memberi teladan, dan membangkitkan semangat kerja orang lain. Dalam konteks organisasi, kepemimpinan yang efektif berarti kemampuan seorang pemimpin untuk mengarahkan, memotivasi, dan mengelola sumber daya agar tujuan organisasi tercapai secara optimal. Seseorang pemimpin yang efektif tahu kayak mana organisasinya akan dibawa, bagaimana mencapainya, dan bagaimana menjaga agar semua anggota tetap semangat serta kompak. Kalau kita lihat di dunia nyata, banyak organisasi besar tumbuh bukan semata-mata karena modal atau teknologi, melainkan karena pemimpin yang visioner. Contohnya di Indonesia bisa kita lihat sosok seperti B.J. Habibie. Beliau bukan hanya cerdas secara teknis, tetapi juga mampu mengerahkan orang-orang di sekelilingnya untuk bermimpi besar tentang kemandirian bangsa di bidang teknologi. Itu adalah bentuk kepemimpinan efektif yang sejati, mampu menyalakan semangat dan membangun arah yang jelas. Nah, kepemimpinan yang efektif juga memiliki beberapa kemampuan utama. Yang pertama itu ialah kemampuan menentukan arah dan tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus mempunyai visi yang jelas. Tanpa visi, organisasi bagaikan kapal tanpa kompas, bergerak tapi tidak tahu kemana. Visi inilah yang menjadi panduan dalam setiap keputusan dan tindakan. Yang kedua itu ada kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Artinya, seorang pemimpin yang tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tapi juga menjaga agar organisasinya tetap relevan dan berkelanjutan. Hal ini bisa dilakukan melalui fungsi manajerial seperti perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan inovasi kebijakan. Pemimpin harus bisa menghadapi perubahan dan tidak takut melakukan pembaruan ketika diperlakukan. Yang ketiga itu ada pemimpin yang efektif juga mampu mengelola potensi dan sumber daya yang ada. Bukan hanya sumber daya manusia, tetapi juga finansial, materi, bahkan waktu dan informasi. Semua itu harus digunakan secara bijak dan efisien agar produktivitas meningkat. Dan satu hal yang sering terlupakan adalah pemimpin juga harus bisa menyeimbangkan antara logika dan kreativitas. Dalam istilah sederhana, antara otak kiri dan otak kiri digunakan untuk berpikir rasional, analitis,
dan terukur. Cocok untuk membuat rencana, mengevaluasi kinerja, dan mengatur sistem. Sedangkan otak kanan digunakan untuk berimajinasi, berinovasi, dan berempati. Sangat penting untuk membangun hubungan antara manusia. Kepemimpinan yang terlalu rasional bisa terasa kaku, sementara kepemimpinan yang terlalu emosional bisa kehilangan arah. Pemimpin yang hebat adalah yang bisa menyeimbangkan keduanya. Sebagai contoh, lihatlah cara kerja pemimpin-pemimpin sukses di dunia bisnis modern, seperti Nadiem Makarim. Beliau menggunakan rasionalitas dalam membangun sistem Gojek yang efisien, tapi di sisi lain juga memakai kreativitas dan empati dalam memahami kebutuhan masyarakat serta mitra kerjanya. Itu kombinasi antara hand and head, kepala dan hati. Jika sebelumnya kita bicara lebih jauh tentang kekuasaan, kriteria, dan karakter, satu hal yang perlu ditanamkan adalah bahwa kepemimpinan efektif tidak bisa hanya diukur dari kebesaran kekuasaan seseorang, tetapi seberapa besar pengaruh positif yang ia berikan. Pemimpin yang efektif bukan yang ditakuti, tetapi dihormati dan diikuti karena kepercayaannya. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang kekuasaan dan kewenangan dalam kepemimpinan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang sangat penting dalam studi kepemimpinan, yaitu tentang kekuasaan dan kewenangan. Dua istilah ini seringkali terdengar mirip, bahkan digunakan secara bergantian. Namun, sebenarnya keduanya memiliki makna yang sangat berbeda secara konseptual maupun praktis. Kita mulai dulu dengan pengertian kekuasaan atau power. Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan si pemegang kekuasaan. Kekuasaan bisa muncul karena berbagai hal, seperti jabatan, keahlian, karisma, ataupun bahkan penguasaan terhadap informasi yang penting. Sementara itu, kewenangan memiliki arti yang lebih sempit dan lebih formal. Kewenangan adalah hak resmi yang dimiliki seseorang karena jabatannya untuk memberikan perintah dan mengharapkan kepatuhan di bawahnya. Jadi, kewenangan ini bagian dari kekuasaan yang diberikan secara sah oleh organisasi. Dalam konteks organisasi, bisa dikatakan bahwa semua pemimpin pasti memiliki kewenangan, tetapi tidak semua memiliki kekuasaan yang efektif. Seorang pemimpin hanya mengandalkan kewenangan formal, biasanya akan sulit mendapatkan loyalitas bawahannya. Sebagai pemimpin yang mampu memadukan kewenangan dan kekuatan moral, seperti karisma, empati, dan keteladanan, akan jauh lebih mudah memimpin. Nah, di sini kita akan membahas contoh sederhananya itu. Bayangkan dalam sebuah perusahaan ada dua manajer. Manajer pertama sangat disiplin, tegas, dan sering memberikan perintah keras, tetapi jarang berinteraksi dengan timnya. Sedangkan manajer kedua sebaliknya, terbuka, komunikatif, dan sering memberikan motivasi kepada karyawan. Keduanya sama-sama punya kewenangan formal, tapi siapa yang lebih didengarkan? Nah, biasanya manajer kedua. Mengapa? Karena dia punya kekuasaan sosial, kekuasaan yang lahir dari kepercayaan, bukan paksaan. Itu sebabnya para ahli kepemimpinan mengatakan bahwa kewenangan itu diberikan, tetapi kekuasaan itu dibangun. Kewenangan bisa dapat
karena jabatan, tetapi kekuasaan harus tumbuh dari kepribadian, integritas, dan kemampuan kita mempengaruhi orang lain secara positif. Sekarang mari kita lihat lebih dari 3 unsur penting dalam kewenangan. Yang pertama itu ada kewenangan yang ditanamkan pada posisi alias bukan pribadi. Seseorang memiliki kewenangan karena posisinya dalam organisasi. Misalnya seorang kepala sekolah memiliki kewenangan untuk menilai kinerja guru karena sistem organisasi memberikan hak itu. Namun, ketika ia tidak lagi menjabat, maka kewenangan itu akan hilang. Jadi, yang dihormati bukan semata-mata orangnya, tetapi jabatannya. Inilah yang disebut positional authority. Namun, banyak pemimpin yang cerdas mengamati bahwa jabatan hanya memberi pintu masuk untuk memimpin, bukan jaminan untuk dihormati. Untuk membuat orang-orang patuh dan loyal, dibutuhkan personal authority. Kewenangan yang datang dari diri sendiri seperti kredibilitas, keteladanan, dan keahlian. Yang kedua itu ada kewenangan diberikan oleh bawahan. Kewenangan hanya bisa berjalan jika diterima secara sukarela atau orang yang dipimpin. Biasa saja, seperti memiliki jabatan tinggi. Tapi jika bawahannya tidak menghormati atau tidak percaya, maka perintahnya akan diabaikan. Inilah sebabnya seseorang pemimpin harus membangun legitimasi moral. Kepemimpinan yang efektif selalu berakar pada kepercayaan dan penerimaan dari bawahan. Kalau kita lihat contoh di dunia nyata, banyak pemimpin yang kuat secara jabatan, tetapi jatuh karena kehilangan kepercayaan rakyat atau timnya. Di dunia politik, misalnya ketika seorang pemimpin tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, maka kewenangan formalnya menjadi lemah. Di dunia bisnis pun sama. Seorang CEO yang kehilangan kepercayaannya akan kesulitan menjalankan kebijakannya. Yang ketiga itu ada kewenangan bersifat vertikal. Dalam organisasi, kewenangan mengalir dari atas ke bawah, dari pemimpin tertinggi ke bawahannya. Struktur organisasi ibaratnya tangga di mana setiap tingkat memiliki hak dan tanggung jawabnya yang berbeda. Ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih perintah atau kebingungan arah. Namun, dalam kepemimpinan modern, konsep kewenangan vertikal ini mulai berkembang menjadi lebih partisipatif. Artinya, keputusan tidak selalu datang dari atas, tetapi juga bisa muncul dari bawah, melalui komunikasi dua arah. Organisasi yang sehat saat ini bukan hanya bergantung pada perintah dari atasan, tapi juga memberikan ruang bagi ide-ide kreatif di bawah. Inilah yang disebut share leadership. Kepemimpinan yang dibagi dan dijalankan bersama. Pemimpin yang baik tidak merasa kehilangan kekuasaan saat memberikan ruang kepada orang lain untuk berpendapat. Justru ia akan mendapatkan kekuatan baru berupa kepercayaan dan komitmen dari timnya. Sekarang, setelah memahami perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan, kita bisa menyimpulkan bahwa kekuasaan adalah energi utama dari kepemimpinan. Tanpa kekuasaan, pemimpin tidak bisa menggerakkan orang lain. Namun, kekuasaan juga ibaratkan api. Bisa digunakan untuk memasak dan memberi manfaat, tapi juga bisa membakar jika disalahgunakan. Kuncinya ada pada bagaimana seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya. Kekuasaan yang digunakan dengan bijak akan menciptakan organisasi yang harmonis dan produktif. Sebaliknya, kekuasaan yang digunakan untuk menekan, memanipulasi,
atau mencari keuntungan pribadi akan merusak kepercayaan moral timnya. Disinilah pentingnya keseimbangan antara power dan morality. Seorang pemimpin sejati tidak hanya bertanya, apa saya bisa melakukan ini? Tetapi juga, apakah seharusnya saya melakukan ini? Kepemimpinan bukan hanya tentang kemampuan, tetapi juga tentang etika. Kalau kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, kekuasaan itu ada di semua tingkatan. Di rumah, orang tua punya kekuasaan terhadap anak. Di sekolah, guru punya kekuasaan terhadap murid. Di organisasi kampus, ketua memiliki kekuasaan terhadap anggotanya. Namun, apakah semua otomatis menjadi pemimpin yang efektif? Tidak juga. Karena sekali lagi kekuasaan tanpa empati dan kebijaksanaan hanya akan menimbulkan ketakutan, bukannya rasa hormat. Kita bisa belajar dari banyak tokoh di Indonesia, misalnya itu Ki Hajar Dewantara, yang memimpin dengan filosofi ing ngarsa sung tulodo ing madya munggu karso tuwiri handiyani, yang artinya di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Itu adalah bentuk kekuasaan yang digunakan dengan cara yang bijak. Beliau tidak memimpin dengan perintah, tetapi dengan inspirasi. Jadi, pada intinya, teman-teman, kepemimpinan efektif bukan hanya tentang punya kuasa, tapi tentang bagaimana kita menggunakan kekuasaan itu untuk memajukan dan memperdayakan orang lain. Kekuasaan yang sejati bukan membuat orang takut, tapi membuat orang bersemangat. Dalam kewenangan sejati bukan menekan orang di bawah kita, tapi mengangkat mereka agar mampu tumbuh bersama kita. Nah, kalau tadi kita sudah membahas apa itu kekuasaan dan kewenangan, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi dari mana sebenarnya kekuasaan seorang pemimpin itu berasal. Apakah hanya dari jabatan, ataukah ada faktor lain yang membuat orang mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain? Para ahli manajemen seperti French dan Raven menjelaskan bahwa kekuasaan seorang pemimpin bersumber dari beberapa basis utama yang membentuk pondasi dalam hubungan antara manusia dan lingkungan organisasi. Kita akan membahas satu persatu, mulai dari kekuasaan antar pribadi, kekuasaan struktural, kekuasaan dalam pengambilan keputusan, dan kekuasaan informasi. Yang pertama itu ada kekuasaan antar pribadi. Kekuasaan antar pribadi muncul dari hubungan langsung antara pemimpin dan bawahannya. Jenis kekuasaan ini sangat berpengaruh karena bersentuhan dengan aspek psikologis dan sosial manusia. Ada beberapa bentuk kekuasaan antar pribadi yang umum dikenal, yaitu kekuasaan legitimasi, kekuasaan imbalan, kekuasaan paksaan, dan kekuasaan ahli. Mari kita bahas yang pertama, itu adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legitimasi bersumber dari jabatan resmi seseorang dalam struktur organisasi. Misalnya kepala sekolah, manajer, camat, ataupun rektor memiliki kekuasaan legitimasi karena sistem memberikan hak kepadanya untuk memimpin dan memberi perintah. Kekuasaan ini sangat bergantung pada sistem nilai dan budaya organisasi. Di lembaga yang sangat hierarkis seperti militer ataupun birokrasi pemerintah. Namun di organisasi modern yang lebih datar, kekuasaan ini mulai dikombinasikan dengan kekuasaan yang lebih bersifat partisipatif dan kolaboratif. Contohnya,
di sekolah, sekarang kepala sekolah bisa menginstruksikan guru untuk mengikuti pelatihan. Guru mengikuti bukan karena takut, tapi karena mengakui bahwa kepala sekolah punya wewenang sah untuk mengatur hal tersebut. Namun, jika pemimpin terlalu mengandalkan legitimasinya tanpa membangun hubungan emosional, maka kekuasaan ini bisa melemah. Jadi, lesson learner-nya adalah kekuasaan legitimasi memang penting, tetapi tidak cukup. Ia harus didukung oleh kredibilitas pribadi dan kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua itu kekuasaan imbalan atau reward power. Jenis kekuasaan ini berdasarkan pada kemampuan seseorang pemimpin untuk memberikan imbalan ataupun penghargaan kepada bawahannya. Imbalan ini bisa berupa gaji, bonus, kenaikan jabatan, pujian, bahkan sekedar pengakuan ataupun ucapan terima kasih. Di dunia kerja, kekuasaan imbalan sangat efektif dalam meningkatkan motivasi. Misalnya, seseorang manajer memberikan bonus revenge bagi tim yang mencapai target, atau seorang dosen yang memberikan nilai tambah bagi mahasiswanya yang aktif berkontribusi. Orang akan terdorong untuk bekerja lebih keras karena mereka tahu bahwa kinerja mereka dihargai. Namun perlu diingat, penggunaan kekuasaan imbalan juga harus hati-hati. Jika dilakukan secara berlebihan, bawahan bisa menjadi terlalu tergantung pada hadiah dan kehilangan motivasi. Artinya, mereka bekerja bukan karena rasa tanggung jawab ataupun cinta terhadap pekerjaannya, tapi semata-mata demi imbalan. Pemimpin yang cerdas akan menyeimbangkan kekuasaan imbalan dengan pendekatan emosional. Misalnya, memberikan pujian tulus, mengakui usaha seseorang di depan publik, ataupun menciptakan suasana kerja yang penuh penghargaan. Itulah bentuk imbalan non-materi yang justru seringkali lebih bermakna. Yang ketiga itu ada kekuasaan paksaan. Berbeda dengan imbalan, kekuasaan paksaan muncul dari kemampuan seseorang pemimpin untuk memberikan hukuman atau konsekuensi terhadap perilaku yang tidak sesuai. Contohnya, memberi teguran, menurunkan jabatan, atau bahkan menghentikan seseorang karena melanggar aturan. Kekuasaan ini seringkali dianggap negatif, tetapi sebenarnya memiliki fungsi penting jika digunakan secara bijak. Dalam organisasi, disiplin tidak akan terbentuk tanpa adanya aturan dan konsekuensi. Namun, pemimpin yang efektif harus memahami bahwa hukuman bukan untuk menakuti, melainkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku. Sebagai contoh, seseorang kepala pabrik menegur karyawan yang melanggar protokol. Tujuannya bukan mempermalukan, tetapi melindungi keselamatan tim. Inilah kekuasaan paksaan yang digunakan secara positif. Sayangnya, jika kekuasaan ini disalahgunakan, misalnya dengan marah-marah tanpa alasan, mengancam bawahannya, ataupun membuat keputusan semena-mena, maka akan muncul bukan lagi kepemimpinan, melainkan otoritarianisme. Pemimpin sejati ini mungkin bisa membuat orang patuh, tapi bukan karena hormat, melainkan karena takut. Pemimpin seperti ini mungkin bisa membuat orang patuh, tetapi bukan karena hormat, melainkan karena takut. Dan ketakutannya tidak pernah bisa menjadi pondasi organisasi yang sehat. Yang keempat itu ada kekuasaan ahli. Kekuasaan ini berasal dari pengetahuan dan keahlian khusus yang dimiliki seseorang. Seseorang bisa memiliki posisi rendah dalam struktur organisasi, tetapi
tetap memiliki pengaruh besar karena kompetensinya diakui. Contohnya, seorang teknisi yang ahli dalam memperbaiki sistem, seorang dokter spesialis, ataupun dokter menggunakan bidang riset tertentu. Orang lain akan menghormati dan mendengarkan pendapat mereka karena mereka tahu apa yang mereka bicarakan. Selanjutnya itu ada kekuasaan panutan. Ini adalah bentuk kekuasaan yang paling halus, tapi paling kuat mempengaruhinya. Kekuasaan yang lahir dari karisma pribadi. Orang dengan kekuasaan panutan tidak memerintah dengan kata-kata, tetapi dengan teladan dan sikap. Ia dikagumi karena kepribadiannya, gaya komunikasi, dan integrasi moralnya. Kita bisa lihat contoh nyata pada tokoh seperti Nelson Mandela atau Soekarno. Mereka mampu menggerakkan jutaan orang bukan dengan paksaan, tapi dengan kekuatan visi dan semangat yang mereka pancarkan. Karisma semacam ini lahir karena keahlian dan keberanian untuk memperjuangkan nilai-nilai besar. Dalam organisasi, kekuasaan panutan membuat bawahannya bekerja dengan hati. Mereka tidak bekerja karena takut ataupun terhadap hadiah, tetapi karena mereka ingin berkontribusi kepada sosok yang mereka hormati. Itulah bentuk kepemimpinan tertinggi, kepemimpinan yang menyentuh hati. Yang kedua itu ada kekuasaan struktural dan situasional. Kekuasaan juga bisa muncul secara struktural organisasi dari diri pada situasi tertentu. Dalam organisasi besar, struktur menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan dan siapa yang mengendalikan sumber daya tertentu. Misalnya, direktur keuangan punya kekuasaan besar karena ia mengelola dana perusahaan kepada HRD. Kepala HRD punya kekuasaan karena menentukan kebijakan perekrutan. Namun dalam situasi tertentu, seseorang bisa memperoleh kekuasaan sementara karena keadaan mendukung. Contohnya, saat terjadi krisis di perusahaan, seorang staf yang memiliki kemampuan komunikasi kritis bisa tiba-tiba menjadi sangat berpengaruh karena semua orang bergantung padanya. Inilah yang disebut kekuasaan situasional. Kekuasaan semacam ini sangat dinamis. Ia tidak tergantung jabatan, tetapi pada konteks dan kebutuhan organisasi. Pemimpin yang cerdas akan mampu membaca situasi ini dan menempatkan orang-orang yang tepat pada waktunya. Yang ketiga itu ada kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Sumber kekuasaan lain datang dari peran seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Siapa yang menentukan arah kebijakan, siapa yang menentukan alokasi dana, siapa yang menyetujui strategi baru, semuanya memiliki kekuasaan. Orang yang bisa mempengaruhi keputusan berarti ia punya pengaruh terhadap arah masa depan organisasi. Namun, pemimpin yang baik tidak bisa memonopoli keputusan. Ia melibatkan tim, membuka ruang diskusi, dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berkontribusi. Dengan begitu, keputusan yang diambil bukan hanya kuat secara formal, tetapi juga didukung oleh seluruh tim. Yang keempat itu ada kekuasaan informasi. Terakhir, ada kekuasaan informasi. Di era digital, saat ini siapa yang menguasai informasi, dialah yang memegang kekuasaan terbesar. Informasi tentang keuangan, strategi, data pelanggan, ataupun bahkan informasi internal organisasi bisa menjadi sumber kekuasaan yang luar biasa. Misalnya, seorang analis data dalam perusahaan mungkin tidak memiliki jabatan tinggi,
tapi ia tahu bagaimana cara membaca tren pasar. Informasinya menentukan langkah perusahaan berikutnya, atau seorang sekretaris eksekutif yang mengetahui jadwal, hubungan, dan dokumen penting pemimpin. Itu juga bentuk kekuasaan. Namun, kekuasaan informasi juga berbahaya jika disalahgunakan. Kebocoran data, manipulasi informasi, ataupun penyebaran kabar palsu bisa menghancurkan reputasi seseorang ataupun organisasi dalam sekejap. Karena itu, pemimpin yang bijak harus menjaga integritas dalam mengelola informasi. Baik, teman-teman sekalian, pada bagian ini kita akan masuk ke inti dari pembelajaran kepemimpinan, yaitu bagaimana seorang pemimpin menjadi efektif dalam memimpin, apa kriteria yang harus ia miliki, dan bagaimana perilakunya dalam praktik sehari-hari. Yang pertama itu kepemimpinan yang efektif. Mengatur orang lain itu terkadang mudah, tetapi juga seringkali menjadi hal yang paling sulit dalam organisasi. Kenapa bisa begitu? Karena orang yang diatur dan orang yang mengatur sama-sama manusia, memiliki kepribadian, pengalaman, kemauan, dan tingkat kematangan yang berbeda. Tidak ada satu cara memimpin yang cocok untuk semua orang. Inilah sebabnya kepemimpinan yang efektif berarti kemampuan seseorang pemimpin untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi bawahannya dan situasi yang dihadapi. Mari kita lihat 4 kondisi dasar yang bisa terjadi di dalam organisasi seperti yang akan dijelaskan dalam teori kepemimpinan situasional. Yang pertama itu ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Artinya, orang ini bisa punya keterampilan dan juga belum memiliki motivasi. Dalam situasi seperti ini, pemimpin perlu memberikan pengarahan yang jelas, bimbingan intensif, bahkan mungkin pengawasan yang ketat. Tujuannya bukan untuk menekan, tetapi untuk membentuk kebiasaan dan kepercayaan diri. Yang kedua itu ada bawahan yang mau tetapi belum mampu. Artinya, mereka punya semangat, tetapi belum punya kemampuan teknis. Gaya kepemimpinan yang cocok adalah gaya coaching, memberikan arahan sekaligus pelatihan, agar semangat mereka tersalurkan dengan benar. Yang ketiga itu ada bawahan yang tidak mau, tetapi sebenarnya mampu. Biasanya ini terjadi karena masalah motivasi, bukan kompetensi. Pemimpin perlu lebih banyak melakukan pendekatan emosional, memberikan dorongan, dan menciptakan rasa memiliki terhadap pekerjaannya. Yang keempat itu ada bawahan yang mau dan juga mampu. Nah, ini kondisi ideal. Pemimpin cukup memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Jika perlu banyak mengontrol, cukup memberikan arah dan dukungan bisa diperlakukan. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik untuk semua situasi. Pemimpin yang efektif adalah yang mampu membaca tingkat kematangan bawahannya, kemudian menyesuaikan cara memimpin sesuai kebutuhan mereka. Jadi teman-teman, kepemimpinan efektif itu dinamis. Ia bukan hanya kemampuan memerintah, tetapi kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi, agar tujuan organisasinya tetap tercapai tanpa mengorbankan hubungan manusia di dalamnya. Yang kedua itu ada kriteria seorang pemimpin. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Apa saja sih kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar bisa memimpin dan dengan efektif? Dalam teori kepemimpinan klasik, ada 5 kriteria utama yang harus melekat pada diri seorang pemimpin sejati. Yang pertama itu ada menerima tanggung jawab. Seorang pemimpin sejati adalah orang yang berani memikul tanggung jawab atas apapun yang terjadi di bawah kepemimpinannya.
Ia tidak menyalahkan orang lain ketika terjadi kesalahan dan tidak mengambil semua pujian ketika timnya berhasil. Pemimpin yang bertanggung jawab juga siap menghadapi tekanan dari kelompok formal maupun informal. Dalam dunia kerja, banyak keputusan pemimpin yang tidak populer, tetapi tetap harus diambil demi kebaikan organisasi. Keberanian mengambil resiko seperti inilah yang membedakan pemimpin sejati dan pengikut biasa. Yang kedua itu ada kemampuan untuk bisa atau perceptime. Kata perceptime artinya mampu menangkap dan memahami kenyataan lingkungan dengan peka. Pemimpin harus memiliki pandangan yang luas terhadap tujuan organisasi, memahami kekuasaan dan kelemahan bawahannya, serta mampu melihat peluang dan ancaman dari lingkungannya. Selain itu, pemimpin juga harus mampu melakukan persepsi introspektif, yaitu kemampuan menilai diri sendiri secara objektif, mengetahui batas kemampuannya, memahami kelemahan pribadi, dan menyadari hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang ketiga itu ada bersikap objektif. Objektif berarti kemampuan memiliki sesuatu berdasarkan fakta dan logika, bukan perasaan ataupun kepentingan pribadi. Pemimpin yang objektif tidak mudah terbawa emosi, tidak mudah dipengaruhi gosip, dan tidak menilai seseorang hanya karena kedekatan pribadi. Objektivitas juga membantu pemimpin dalam membentuk keputusan yang adil dan rasional. Dalam organisasi, keadilan adalah dasar dari kepercayaan. Ketika bawahannya merasa keputusan pemimpin diambil secara adil, maka loyalitas dan rasa hormat akan tumbuh dengan sendirinya. Yang keempat itu ada menentukan prioritas. Seorang pemimpin yang efektif tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Dalam dunia nyata, masalah sering datang bertumpuk, seperti proyek, lapangan, konflik, dan target semua muncul bersamaan. Pemimpin yang cerdas tidak akan terjebak pada hal-hal kecil, melainkan fokus pada hal-hal yang paling berdampak bagi organisasinya. Kemampuan ini disebut prioritization skill. Pemimpin harus bisa berkata, yang ini penting, tapi tidak mendesak. Yang ini mendesak dan penting, harus saya tangani dulu. Dengan kata seperti ini, organisasi berjalan lebih efisien dan tidak mudah panik saat menghadapi tekanan. Yang kelima ada kemampuan berkomunikasi. Terakhir dan mungkin yang paling penting adalah kemampuan berkomunikasi. Seorang pemimpin bekerja melalui orang lain, maka jika komunikasi gagal, seluruh organisasi akan kacau. Komunikasi bukan sekedar memberikan perintah, tapi juga mendengarkan, memahami, dan memberi umpan balik. Pemimpin yang komunikatif menciptakan sesuatu kerja yang terbuka dan saling menghargai. Orang merasa didengar dan ide-idenya baru lebih muncul. Yang ketiga itu ada perilaku pemimpin. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga dari materi ini, yaitu perilaku pemimpin. Jika kriteria bisa berbicara tentang apa yang harus dimiliki, maka perilaku bicara tentang apa yang dilakukan. Pada tahap ini, para ahli perilaku manajemen meneliti bukan lagi karakteristik, tetapi tindakan konkret yang harus dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Mereka meneliti bagaimana pemimpin mendelegasikan tugas, bagaimana ia mengambil keputusan, berkomunikasi, dan memotivasi bawahannya. Dan dari berbagai penelitian itu disimpulkan bahwa perilaku kepemimpinan bisa dipelajari. Artinya,
Seseorang tidak harus lahir sebagai pemimpin, tetapi bisa menjadi pemimpin yang baik jika mau belajar dan berlatih. Pemimpin efektif. Yang pertama itu pemimpin efektif menjalankan fungsi manajerial dengan baik. Pemimpin yang efektif memahami tugas utama dalam organisasi, merencanakan, mengkoordinasi, mengarahkan, dan mengawasi. Ia mampu menyeimbangkan antara hasil dan hubungan antara produktivitas dan kesejahteraan tim. Yang kedua itu pemimpin efektif mendelegasikan dan memotivasi. Pemimpin yang baik tahu kapan harus mengerjakan sendiri dan kapan harus mempercayakan tugas kepada orang lain. Ia memberikan tanggung jawab bukan sekedar pekerjaan dan juga lebih penting, ia memberikan kepercayaan pada bawahannya yang mampu melakukannya. Selain itu, pemimpin yang efektif juga tahu cara memotivasi tim. Ia menggunakan kombinasi antara penghargaan, pengakuan, dan teladan. Motivasi tidak selalu tentang uang, kadang cukup dengan pujian yang tulus, pengakuan atas usaha, ataupun kesempatan untuk berkembang. Yang ketiga itu ada pemimpin efektif berkomunikasi dengan terbuka. Perilaku penting lainnya adalah keterbukaan komunikasi. Pemimpin yang efektif menciptakan budaya organisasi yang transparan, di mana bawahannya tidak takut untuk berbicara. Ia memberikan informasi yang jelas, menyampaikan umpan balik dengan sopan, dan menjaga suasana kerja yang harmonis. Komunikasi yang sehat akan mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan rasa saling percaya. Sebaliknya, komunikasi yang tertutup seringkali menjadi akar dari konflik organisasi. Yang keempat itu pemimpin efektif mengembangkan orang lain. Pemimpin sejati tidak hanya ingin terlihat hebat, tetapi ingin melihat orang lain tumbuh hebat bersamanya. Ia memberikan pelatihan, kesempatan, dan dorongan agar bawahannya berkembang menjadi lebih mandiri dan berkompeten. Pemimpin seperti ini menciptakan legasi, warisan kepemimpinan yang berkelanjutan. Ketika ia tidak lagi menjabat, sistem dan orang-orang dibentuknya tetapi tetap berjalan dengan baik. Sekarang kita masuk karakter pemimpin dan ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Teman-teman sekalian, setelah kita memahami bagaimana seorang pemimpin yang menjadi efektif baik dari sisi kekuasaan, perilaku, maupun kriteria, kini kita sampai pada pembahasan yang paling efisien, yaitu karakter. Karakter adalah jiwa dari kepemimpinan. Ia ibarat akar dari pohon besar, tidak terlihat di permukaan, tetapi menjadi penopang utama agar pohon itu bisa berdiri kokoh. Seorang pemimpin bisa saja memiliki jabatan tinggi, kekuasaan besar, bahkan kemampuan luar biasa. Namun, tanpa karakter yang kuat, semua itu akan runtuh pada waktunya. Kepemimpinan sejati selalu berpijak pada nilai-nilai moral, kejujuran, dan integritas. Karakter yang kokoh akan menjaga pemimpin agar tetap berada di jalan yang benar. Sekaligus godaan kekuasaan datang silih berganti. Yang pertama, karakter pemimpin ideal. Dalam kajian teori dan Yang pertama itu karakter pemimpin ideal. Dalam kajian teori dan pengalaman empiris, karakter pemimpin ideal tidak dibentuk dalam waktu singkat. Ia tumbuh dari pengalaman, latihan, dan kesediaan untuk terus memperbaiki diri. Mari kita bahas satu persatu karakter penting yang harus dimiliki seorang pemimpin sejati. Yang pertama itu pemimpin yang cerdas. Kecerdasan adalah fondasi utama bagi seorang pemimpin. Namun,
kecerdasan yang dimaksud tidak hanya sebatas kemampuan berpikir logis atau akademik. Lebih dari itu, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Pemimpin yang cerdas secara intelektual mampu menganalisis masalah, merumuskan strategi, dan mengambil keputusan yang tepat. Sementara pemimpin yang cerdas secara emosional tahu kapan harus tegas dan kapan harus lembut, mampu mengendalikan amarah, serta memahami perasaan orang lain. Sedangkan kecerdasan sosial membuatnya berinteraksi dengan berbagai kalangan, baik atasan, bawahan, maupun mitra kerja. Dengan sikap terbuka dan penuh empati, pemimpin seperti ini tidak mudah panik dalam situasi genting. Ia mampu berpikir jernih di tengah tekanan dan mencari solusi dengan pendekatan rasional sekaligus manusiawi. Yang kedua itu pemimpin yang berinisiatif dan proaktif. Pemimpin sejati tidak menunggu perintah untuk bertindak. Ia mampu melihat peluang sebelum orang lain menyadarinya dan berani mengambil langkah meski belum ada jaminan keberhasilan. Inisiatif adalah bentuk nyata dari tanggung jawab dan kepedulian terhadap tujuan bersama. Pemimpin yang berinisiatif bukan hanya relatif terhadap masalah, melainkan visioner dan antisipatif. Ia mampu memprediksi tantangan yang akan datang dan menyiapkan solusinya sejak awal. Yang ketiga itu pemimpin yang bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah tanda kedewasaan seorang pemimpin. Ia menyadari bahwa setiap keputusan, sekecil apapun, membawa konsekuensi bagi banyak orang. Pemimpin yang bertanggung jawab tidak berbunyi di balik alasan atau menyalahkan bawahannya. Ketika terjadi kesalahan, ia berdiri paling depan saat masalah itu datang dan berdiri paling belakang saat keberhasilan diraihkan oleh timnya. Sikap ini membangun rasa hormat dan kepercayaan yang mendalam dari orang-orang yang dipimpinnya. Dalam organisasi, tanggung jawab bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang menjaga integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini. Yang keempat, pemimpin yang dapat dipercaya. Kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga dalam kepemimpinan. Tanpa kepercayaan tidak ada loyalitas, dan tanpa loyalitas tidak akan ada keberhasilan jangka panjang. Pemimpin yang dapat dipercaya adalah mereka yang konsisten antara kata dan perbuatan. Ia tidak berubah-ubah sikap tergantung pada siapa yang dia hadapi. Yang kelima itu ada pemimpin yang jujur dan berintegritas. Kejujuran adalah dasar dari semua bentuk kepemimpinan yang beretika. Tanpa kejujuran, kekuasaan akan menjadi alat penindasan. Pemimpin yang jujur berani menyampaikan kebenaran, bahkan ketika kebenaran itu menyakitkan. Ia tidak memanipulasi data, tidak berbohong demi citra, dan tidak menutup-nutupi kesalahan hanya untuk menjaga reputasinya. Integritas berarti kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seorang pemimpin yang berintegritas tetap teguh pada prinsip moralnya. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, sikap inilah yang membuat dia dihormati. Bukan karena jabatannya, tapi karena kejujuran yang ia bawa dalam setiap tindakan. Yang keenam itu ada pemimpin yang rela berkorban demi mengabdi. Pemimpin sejati adalah mereka yang bersedia mengorbankan kenyamanan pribadi demi kepentingan bersama. Rela berkorban tidak berarti pasrah, tetapi siap menetapkan kebutuhan orang banyak di atas kepentingan pribadi.
kita bisa meneladani semangat pengorbanan dari para tokoh bangsa seperti Bung Hatta yang hidup sederhana meski menjabat sebagai wakil presiden, ataupun Jenderal Sudirman yang tetap memimpin pasukannya dalam keadaan sakit parah demi kemerdekaan bangsa. Rela berkorban juga berarti sikap menghadapi kritis, kesulitan, bahkan resiko kehilangan jabatan. Asalkan keputusan yang diambil itu benar dan bermanfaat bagi orang banyak, kepemimpinan tanpa pengorbanan hanyalah kekuasaan yang dingin. Yang ketujuh itu ada pemimpin yang menciptakan dan pemimpin yang mencintai dan dicintai oleh kelompoknya. Pemimpin yang baik bukan hanya dihormati, tetapi juga dicintai. Dan cinta di sini bukan sekedar rasa suka, melainkan rasa saling menghargai dan menghormati antara pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin yang mencintai kelompoknya akan memperlakukan setiap anggota tim sebagai manusia yang berharga, bukan sekedar alat untuk mencapai target. Ia peduli terhadap kesejahteraan mereka, memahami kesulitan mereka, dan berusaha menciptakan suasana kerja yang sangat hangat dan suportif. Ketika pemimpin mencintai timnya dengan tulus, maka cinta itu akan berbalas dalam bentuk loyalitas dan dedikasi tanpa batas. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Teman-teman sekalian, setelah kita membahas panjang tentang karakter pemimpinan ideal, maka penting juga bagi kita untuk mengetahui dan memahami kebalikannya, yaitu pemimpin yang tidak ideal. Mengapa hal ini penting? Karena dalam kehidupan nyata kita sering menjumpai bentuk-bentuk kepemimpinan yang tampaknya berhasil dari luar, namun sebenarnya gagal dalam nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Pemimpin yang tidak ideal bisa saja memiliki kekuasaan besar, namun cara ia menggunakan kekuasaan itu justru merusak kepercayaan dan motivasi orang-orang di sekitarnya. Untuk itu, mari kita bahas dengan lebih mendalam berbagai ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal agar kita semua dapat belajar untuk tidak terjebak dalam sikap tersebut. Yang pertama itu ada pemimpin yang hanya memerintah tanpa memberikan keteladanan. Pemimpin seperti ini menganggap kepemimpinan hanya soal mengatur dan menyuruh. Ia memimpin dengan suara, bukan dengan tindakan. Setiap perintah keluar dengan nada tinggi, tetapi ia sendiri tidak melakukannya. Padahal bawahan tidak hanya mendengarkan kata-kata pemimpin, melainkan melihat dan meniru perilakunya. Jika pemimpin meminta disiplin tapi datang terlambat, jika ia meminta jujur tapi menutupi kesalahan tersebut, maka semua perintahnya akan kehilangan makna. Yang kedua, pemimpin yang tidak mau berdiskusi dan menutupi diri terhadap masukan. Pemimpin yang tidak ideal seringkali merasa paling benar. Ia menganggap pendapat orang lain sebagai ancaman terhadap wibawanya. Akibatnya, organisasi menjadi kaku dan miskin. Padahal, keterbukaan terhadap masukan adalah tanda kedewasaan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang bijak justru mengundang kritis karena ia tahu bahwa kritis adalah cermin untuk memperbaiki diri. Pemimpin yang menutup diri ibaratnya kapal yang berlayar tanpa kompas. Ia mungkin bergerak, tetapi tanpa arah yang jelas dan akhirnya akan keram oleh kesombongannya sendiri. Yang ketiga itu ada pemimpin yang tidak memberikan kepercayaan dan apresiasi. Salah satu tanda pemimpin yang lemah adalah tidak mampu mempercayai bawahannya. Ia merasa hanya dirinya yang mampu, hingga semua keputusan harus dilewati dirinya. Gaya kepemimpinan seperti ini dikenal sebagai micromanagement.
Hasilnya, tim bekerja dalam tekanan, merasa tidak dihargai, dan kehilangan rasa tanggung jawab. Yang keempat itu ada pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Pemimpin seperti ini hanya ingin terlihat berkuasa, tetapi tidak mau menanggung akibat dari kekuasaannya. Ketika berhasil, ia cepat menonjolkan diri. Ketika gagal, ia segera mencari kambing hitam. Pemimpin yang tidak bertanggung jawab akan sering menyalahkan bawahannya, keadaan, bahkan sistem tanpa pernah mencerminkan kapan keputusan dirinya sendiri. Padahal, tanggung jawab adalah cermin utama integritas kepemimpinan seorang pemimpin sejati itu sendiri. Yang kelima ada kepemimpinan yang tidak memiliki visi dan arah yang jelas. Pemimpin yang tidak ideal seringkali sibuk dengan rutinitas, tapi lupa pada arah tujuan. Ia hanya memadamkan masalah hari ini, tanpa berpikir tentang masa depan. Akibatnya, organisasi berjalan seperti kapal tanpa nakoda, terus bergerak tapi tanpa arah. Padahal, visi adalah kompas moral dan strategi yang menentukan seluruh anggota organisasi agar tahu kemana mereka menuju dan mengapa mereka melangkah ke sana. Yang keenam itu ada pemimpin yang gagal memimpin dirinya sendiri. Pemimpin yang tidak dapat mengendalikan dirinya, emosinya, egonya, dan kebiasaannya tidak akan mampu mengendalikan orang lain. Ia mudah marah, mudah tersinggung, sulit menerima saran, dan sering bersikap impulsif dalam mengambil keputusan. Padahal kepemimpinan dimulai dari self leadership, kemampuan untuk memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Seorang pemimpin yang disiplin, sabar, dan konsisten akan secara alami dihormati bahkan tanpa perlu memerintah. Yang ketujuh itu ada pemimpin yang tertutup terhadap perubahan dan terjebak pada masa lalu. Pemimpin yang tidak ideal cenderung takut pada hal baru. Ia merasa nyaman dengan cara lama, enggan belajar teknologi baru, dan menganggap ide generasi muda sebagai ancaman. Padahal dunia terus berubah. Cara bekerja, cara berkomunikasi, bahkan cara berpikir masyarakat modern sudah sangat berbeda. Pemimpin yang tidak adaptif akan tertinggal dan akhirnya kehilangan relevansi. Yang ke-8 ada pemimpin yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Ini adalah bentuk paling ekstrim dari kepemimpinan yang tidak ideal. Pemimpin seperti ini menjadikan kekuasaan bukan sebagai amanah, melainkan sebagai alat untuk memperkaya diri, memperkuat kelompok, dan mempertahankan posisi dengan cara tidak etis. Ia mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Yang ke-9 itu ada pemimpin yang tidak konsisten dan tidak disiplin. Pemimpin yang pelin-pelan atau berubah-ubah keputusannya tanpa alasan jelas akan membuat timnya bingung dan kehilangan arah. Seperti hari ini bilang A, besoknya bilang B. Hari ini keras, besoknya lunak. Hari ini semangat, besoknya acuh tak acuh. Inkonsistensi seperti ini menimbulkan ketidakpastian dan menurunkan kredibilitas. Yang ke-10 itu ada pemimpin yang menolak kritis dan tidak mau introspeksi. Pemimpin yang tidak mau dikritik akan terjebak pada zona nyaman kekuasaan. Ia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang berkata, ya, bukan yang berani mengatakan, padahal kritik membangun vitamin bagi perbaikan. Pemimpin yang bijak justru berterima kasih pada kritik, karena itu berarti masih ada orang yang peduli pada kebaikan dirinya. Yang ke-11 itu ya, pemimpin yang tidak adil dan suka memihak. Keadilan adalah pilar utama kepemimpinan. Pemimpin yang tidak adil akan menciptakan kecenderungan, pemusuhan,
dan suasana kerja yang tidak sehat. Ketika promosi jabatan hanya diberikan pada orang dekat, bukan berdasarkan prestasi. Ketika hubungan dijatuhkan secara pilih kasih, maka rasa percaya dalam organisasi akan runtuh. Yang ke-12 itu ada pemimpin yang tidak visioner dan tidak mampu menginspirasi. Pemimpin tanpa visi ibaratnya lampu yang kehilangan cahayanya. Ia berjalan tanpa arah dan orang-orang di sekitarnya hanya mengikuti karena kewajiban, bukan karena keyakinan. Pemimpin yang tidak inspiratif tidak mampu menyalahkan semangat timnya. Ia hanya berbicara soal target dan hasil, tanpa pernah membicarakan soal nilai dan makna. Yang ke-13 itu pemimpin yang egois dan haus pengakuan. Pemimpin yang tidak ideal seringkali haus akan pujian, takut kehilangan sorotan. Ia ingin menjadi pusat perhatian dan sulit menerima jika ada bawahan yang lebih cemerlang dari dirinya. Yang ke-14 ialah pemimpin yang tidak rela peka terhadap kebutuhan dan perasaan bawahannya. Empati adalah bagian penting dari kepemimpinan manusiawi. Pemimpin yang tidak ideal seringkali terfokus pada target dan hasil, sampai lupa bahwa di balik angka dan laporan, kehilangan kedekatan emosional dengan timnya. Sementara pemimpin yang peka akan kehilangan kedekatan emosional dengan timnya. Yang ke-15 ada pemimpin yang tidak mau belajar dari pengalaman. Pemimpin yang tidak mau belajar akan mengulangi kesalahan yang sama. Ia menganggap kritik sebagai gangguan, pengalaman sebagai masa lalu, dan perubahan sebagai ancaman. Padahal kepemimpinan adalah proses pembelajaran tanpa akhir. Pemimpin sejati akan selalu mencari pelajaran dari setiap kegagalan, karena ia tahu bahwa kegagalan adalah guru terbaik. Sebaliknya, pemimpin yang merasa sudah tahu segalanya justru berhenti tumbuh dan kehilangan arah. Mungkin sekian saja materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.